Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita dapat berjumpa dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, termasuk kita. Anak-anak yang soleh dan soleha, pada kesempatan hari ini, Ibu akan memberikan materi kultum tentang Ramadan, bulan pembebasan dari neraka. Satu hal yang tidak kita ragukan, bahwasannya berjumpa dengan bulan Ramadan adalah nikmat yang besar, nikmat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita tidak tahu, boleh jadi Ramadan ini jadi Ramadan terakhir kita. Nah, oleh karena itu, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai para pencari kebaikan, sambutlah datangnya Ramadan. Wahai para pemburu keburukan, hentikan keburukan Anda. Sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka, dan itu Allah lakukan pada setiap malam." Nah, itulah diantara penggalan hadis yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang malaikat menyeru setelah diterangkan sekian banyak keutamaan Ramadan, di mana Allah membuka pintu surga yang 8 dan tidak ada yang ditutup sama sekali. Allah menutup pintu neraka yang 7 dan tidak ada yang dibuka sama sekali. Allah membelenggu gembong-gembong setan, dan Allah mengadakan suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi sudah selayaknya jika menjadi seorang muslim, kita berlomba dan bersemangat di bulan Ramadan untuk bermimpi dan bercita-cita setiap hari dan setiap malam agar menjadi orang yang Allah bebaskan dari neraka. Nah, sebab-sebab terbebas dari neraka tentu tidak begitu saja. Di sini secara umum, sebab-sebab terbebas dari neraka ada 3. Yang pertama yaitu tauhid. Tauhid adalah totalitas penghambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menjadikan sekutu bagi Allah. Semisal meyakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menghidupkan, dan Allah yang mematikan. Nah, Allah memerintahkan kepada kita, ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 133 yang artinya, "Dan bersegeralah Anda meraih ampunan Allah, dan bersegeralah Anda mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Maka tauhid adalah dasar untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dasar untuk dimasukkannya ke dalam surga. Sebagaimana Nabi menegaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, "Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia pasti masuk surga. Dan barang siapa yang dia mati tapi dia menyekutukan Allah, dia pasti masuk neraka." Sebuah kepastian masuk surga atau neraka adalah dengan tauhid. Orang yang mempunyai tauhid pasti masuk surga. Walaupun masuk surga ada beberapa tingkatan. Ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ada yang masuk surga dengan hisab dan tidak diazab. Dan ada yang masuk surga namun diazab dulu di jahanam, lalu Allah masukkan ke dalam surga. Itulah diantaranya yang dikatakan
jahannamiyun atau mantan-mantan jahanam. Nah, kemudian yang kedua, amal soleh, ya. Dengan kita memperbanyak amal soleh, karena seluruh perbuatan amal soleh adalah akan membebaskan kita dari jahanam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Hud ayat 114 yang artinya, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan keburukan-keburukan. Keburukan ancamannya adalah neraka dan dihapuskan dengan kebaikan-kebaikan. Barang siapa yang sholat malam qiyamul lail pada bulan Ramadan berangkat dari iman karena ruh keimanan dia dan dalam rangka hanya ingin mencari keutamaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Demikian pula barang siapa menegakkan malam Lailatul Qadar dengan iman, maka dia diampunkan dosanya oleh Allah yang telah lalu. Jadi semua amal soleh adalah penghapus dosa apabila dilakukan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan. Maka marilah perbanyaklah amal soleh agar terbebas dari neraka. Kemudian yang ketiga adalah taubat. Amal besar yang akan membebaskan dari neraka adalah dengan taubat dan istighfar. Meminta ampun kepada Allah dan memperbanyak istighfar kepada Allah akan menghapuskan apa yang telah lalu. Tentunya taubat dilakukan dengan ikhlas dan taubat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menyesali perbuatan, kemudian meninggalkan perbuatan, kemudian berazam untuk tidak mengulanginya. Maka ini amalan-amalan besar yang akan bisa membebaskan kita dari jahanam. Jadikan Ramadan semangat untuk kita terbebas dari jahanam. Marilah kita perbanyak amal soleh kita. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.